Dahulu kala ada sebuah kerajaan besar yang bernama Kerajaan Kahuripan. Namun, untuk mencegah perang persaudaraan Kerajaan Kahuripan dibagi menjadi dua, yaitu Kerajaan Kediri dan Kerajaan Sundaland. Sebelum Kerajaan Langga meninggal, ia berpesan untuk menyatukan kembali kedua kerajaan tersebut. Akhirnya, kedua kerajaan tersebut bersepakat untuk menyatukannya dengan cara menikahkan pangeran dari Kerajaan Sundaland, yaitu Raden Panji Asmaradono dengan putri cantik Dewi Sekartaji dari Kerajaan Kediri. Namun, ibu tiri Putri Sekartaji menentang hal itu. Ia menginginkan putri kandungnya sendiri yang menjadi Raden Sundaland. Maka, ibu tiri menculik dan menyembunyikannya Putri Sekartaji. Raden Panji Asmaradono pun sedih dengan berita menghilangnya Putri Sekartaji. Melihat kesempatan itu, ibu tiri pun Putri Sekartaji membujuknya untuk menikahi Intan Sari sang putri kandung. Pangeran Panji Asmaradono pun menolak tawaran ibu tiri Putri Sekartaji. Ia pun memutuskan untuk mencari Dewi Sekartaji. Ia pergi meninggalkan istana dan mengembara. Ia pun mengganti namanya menjadi Ande-Ande-Lumut. Suatu hari, ia menolong seseorang nenek yang sedang kesusahan yang bernama Mbok Rondo. Akhirnya, Mbok Rondo mengangkatnya sebagai anak angkat dan Ande-Ande-Lumut tinggal bersama dengan Mbok Rondo di desa Dedapan. Sudah sekian lama saya tinggal bersama ibu. Saya ingin mencari pendamping ibu. Maka supaya kiranya ibu memberitakan keinginan saya ini kepada desa Dedapan dan sekitarnya. Jadi karena mengenalkan saya mengenai ibu. Saya bukan mendengar Setelah mendengar berita yang disampaikan oleh Mbok Rondo Dedapan, banyak gadis-gadis desa di sekitar desa Dedapan untuk bertemu dan ingin mendampingi Ande-Ande-Lumut. Sementara itu, Putri Sekar berhasil membebaskan diri dari sekapan ibu tirinya. Di pasar, ia mendengar kabar jika Pangeran Panji sudah tidak berada di kerajaan. Putri Sekartaji pun mengurungkan niatnya kembali ke kerajaan. Ia memutuskan untuk mencari Pangeran Panji. Suatu hari, ketika Putri Sekartaji tiba di rumah seorang janda yang mempunyai 3 anak gadis cantik, nama 3 gadis tersebut adalah Kelenteng Merah, Kelenteng Biru, dan Kelenteng Hijau. Melihat para Putri Sekartaji yang cantik, ibu Kelenteng pun mengadopsi Putri Sekartaji dan menamainya Kelenteng Kuning. Meski diangkat menjadi anak tiri, namun Kelenteng Kuning tidak diperlakukan dengan baik. Ia diperlakukan seperti pembantu oleh ketiga kakaknya. Hei Kelenteng Kuning, ngapain kamu ikut kami di sini? Bukankah kamu harus mencuci pakaian-pakaian kami? Iya betul, itu di kamarku masih ada pakaian kotor karena saya yang dicuci. Sudah kak, sudah saya cuci semua, sudah saya jemur. Baguslah, sekarang kamu sapu halaman rumah ini.
itu. Suatu hari, Tongteng Kuning mendengar berita yang bersumber dari desa Dadapan. Kabar itu menyebutkan jika Mbok Rondo mempunyai anak angkat, seorang pemuda yang sangat tampan wajahnya. Andi-Andi Lumut namanya. Ketampanan Andi-Andi Lumut sangat terkenal menjadi buah bibir di mana-mana. Banyak gadis yang datang ke desa Dadapan untuk menjadi pendamping anak angkat Mbok. Suatu hari, mereka segera berangkat. Namun, mereka hanya pergi bertiga karena Tongteng Kuning mempunyai pekerjaan rumah yang belum selesai. Mereka bertiga saling mendahului agar terpilih oleh Andi-Andi Lumut. Namun, di tengah perjalanan mereka sangat kebingungan karena harus menyeberang sungai di tengah kebingungan tersebut. Tiba-tiba muncullah pemuda bernama Yuyung Kangkang. Hai anak-anak manis, kenapa kalian berada di sini? Apa yang bisa aku bantu? Aduh, bagaimana ini? Siapa kau? Kami ingin ke desa sebelah. Apakah ada perahu yang bisa untuk menyeberangkan kami? Namaku Yuyung Kangkang. Aku yang menjaga sungai ini. Aku bisa menyeberangkan kalian ke sebelah. Baiklah, sekarang kau seberangkan kami. Kami ingin segera ketemu Andi-Andi Lumut. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya, Yuyung? Cepat katakan. Syaratnya kalian harus menghiburku. Kami akan menghibur, tapi hanya sekali saja. Pada awalnya mereka menolak, namun karena itu jalan satu-satunya, mereka pun terpaksa menyetujui persyaratan tersebut. Sesampainya di rumah Mbok Rondo, mereka langsung memperkenalkan diri satu persatu. Melihat kedatangan ketiga gadis cantik tersebut, ia segera memanggil Andi-Andi Lumut. Baiklah, kami akan menghiburmu. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah kuning hitam di langit yang biru, melukismu aku, siapa terang
ibu, saya tidak mau. Putri itu sisanya si Yuyu Kakak. Anakku si ande lumut, marilah ada putri yang ingin bertemu. Putrinya cantik rupawan, ganteng hijau itu yang jadi namanya. Oh ibu, saya tidak mau. Oh ibu, saya tidak mau. Putri itu sisanya si Yuyu Kakak. Anakku si ande lumut, kemarilah ada putri yang ingin bertemu. Putrinya cantik rupawan, kelenteng biru itu yang jadi namanya. Oh ibu, saya tidak mau. Oh ibu, saya tidak mau. Putri itu sisanya si Yuyu Kakak. Sementara itu, setelah menyelesaikan pekerjaannya, Kelenteng Kuning pun juga berniat datang ke desa Dadapan untuk bertemu dengan ande-ande lumut. Keinginan itu disampaikannya kepada ibu angkatnya. Kelenteng Kuning berangkat menyusul ketiga kelenteng lainnya. Tibalah ia di tepi sungai. Ia pun merasa kebingungan untuk menyeberang. Namun, lagi-lagi Yuyu Kakak datang menawarkan bantuannya. Hei anak manis, kenapa kamu berada di sini? Adakah yang bisa membantu? Aku ingin pergi seberang menemui ande-ande lumut. Bisakah kau menyeberangkan aku, Yuyu? Bisa, bisa. Anak manis, tapi ada syaratnya. Kamu harus menghiburku. Kelenteng Kuning berpikir bagaimana agar dia bisa menyeberang tapi tidak dicium oleh Yuyu Kakak. Sejenak kemudian ia pun tersenyum. Ia telah menemukan cara agar terbebas dari persyaratan Yuyu Kakak. Diam-diam ia mengambil kotoran kerbau yang ada di dekatnya dengan sehelai daun dan membungkusnya. Bau sekali. Sudah, gak usah menghiburku. Kelenteng Kuning pun segera naik ke punggung Yuyu Kakak. Setelah mereka tiba di seberang, Kelenteng Kuning langsung membuka kotoran kerbau yang dibungkus daun. Ia mengoleskannya pada kedua pipinya. Yuyu Kakak kemudian menagih janji. Kelenteng Kuning segera memasang pipinya yang diolesi kotoran kerbau. Yuyu Kakak pun marah dan menyuruhnya segera pergi. Ande-ande lumut menolak ketiga kelenteng karena telah dicium oleh Yuyu Kakak. Kelenteng Kuning segera mencuci mukanya yang bercampur kotoran kerbau. Ia
Ia pun segera bergegas ke rumah Mbok Rondo dan memperkenalkan diri. Anakku, si ande lumut, kemarilah ada putri yang ingin bertemu. Putrinya berbaju rusuk, kunting kuning itu yang jadi namanya. Oh ibu, ingin ku bertemu. Oh ibu, ingin ku bertemu. Putri ini yang telah lama ku cari. Mbak Rondo sangat heran melihat sikap anak angkatnya. Banyak gadis-gadis cantik yang datang untuk melamarnya, namun ia tolak dengan berbagai alasan. Tapi, melihat kelenteng kuning yang berpakaian sangat kumal dan rusuh malah disambut dengan wajah bahagia dan berseri-seri. Mbak Rondo pun terdiam. Ia mengikuti ande-ande lumut menemui gadis itu. Sementara, kelenteng kuning terkejut sekali melihat ande-ande lumut adalah tunangannya, Raden Panji Asmorobono. Akhirnya di depan semua orang, kelenteng kuning langsung mengubah diri menjadi Putri Sekartaji. Semua orang sangat terkejut melihat sosoknya yang sangat cantik. Ketiga kakak angkatnya pun sangat terkejut ketika mengetahui jika sosok yang selama itu mereka perlakukan dengan tidak baik itu ternyata Putri Sekartaji. Tak lama kemudian, mereka dikejutkan oleh ande-ande lumut yang membuka dirinya. Ia tidak lain adalah Pangeran Raden Panji kedua sejoli tersebut sangat bahagia karena dapat bertemu kembali. Akhirnya, Raden Panji langsung membawa Putri Sekaryang dan ibu angkatnya Mbok Rondo ke kerajaan Jenggala. Mereka pun segera melangsungkan pernikahan. Akhirnya, kerajaan Kediri dan kerajaan Jenggala dapat bersatu kembali. Pesan moral dari legenda cerita rakyat ande-ande lumut adalah Anak yang berbuat baik akan mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan di dunia.